Masa remaja merupakan fase di mana seseorang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal yang belum pernah ia coba. Tak jarang pula, remaja justru terjerumus ke dalam perbuatan negatif akibat rasa ingin tahu tersebut, termasuk perilaku seks bebas. Seks bebas berimplikasi pada tingginya angka kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja. Bukti menunjukkan bahwa setiap tahun, hampir 16 juta anak perempuan berusia 15-19 tahun pernah melahirkan dan menyumbang sebesar 11% dari semua kelahiran di seluruh dunia. Lantas, bagaimana kita dapat mencegah hal ini? Dan inilah dia, kami mempersembahkan sebuah video promosi kesehatan yang bertajuk Seks Bebas. Ya, kok kamu kirim videonya lagi sih? Emang kenapa? Apa salah? Ya tapi kan, Tapi apa ya? Emang salah aku ngirim ke kamu? Kamu tuh pacar aku ya, kita udah pacaran 5 tahun kan? Masa nggak mau nyari suasana baru sih? Sekali-sekali lah ya. enggak nggak mau. Kenapa sih nggak mau? Jalan-jalan deh. Kan ada aku. Nanti aku bakal tanggung jawab kok ya. Berarti kamu udah gak cinta lagi sama aku. Nggak gitu. Tapi buktinya kamu nggak mau. Ya, sekali aja. Ya, mau ya? Hai, kira-kira kalian tahu nggak sih perilaku apa yang dilakukan oleh dua orang remaja tersebut? Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai perilaku dua orang remaja tersebut, kita perlu mengenal terlebih dahulu mengenai remaja. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada masa ini, remaja khususnya ingin mengetahui mengenai banyak hal, termasuk mengenai aktivitas seksual. Nah, pada masa inilah pentingnya pemberian pendidikan seksual pada remaja atau yang biasa juga dikenal dengan sex education. Sex education itu sendiri masih sangat tabu loh di Indonesia. Hal ini terjadi karena banyaknya stigma buruk mengenai sex education di masyarakat. Sex education dianggap menuntut anak-anak ataupun remaja untuk melakukan hal-hal berbau seksual di luar ikatan pernikahan. Lalu, apa sih itu sex education? Sex education merupakan pemberian pendidikan secara dini kepada remaja mengenai bahaya dan juga dampak melakukan hubungan seksual di luar ikatan pernikahan. Kemudian, sex education sendiri juga merupakan pemberian pendidikan secara dini yang berkaitan dengan pemberian pendidikan mengenai fungsi organ reproduksi. Selanjutnya, mari kita beralih membahas kembali mengenai perilaku apa sih yang dilakukan oleh dua remaja tadi. Perilaku yang dilakukan oleh remaja tadi merupakan perilaku seks bebas. Seks bebas merupakan perilaku seksual yang dilakukan oleh pasangan di luar ikatan pernikahan. Seks bebas juga dihubungkan dengan seks yang tidak aman. Lalu, apa saja sih macam-macam dari seks bebas? Nah, tadi kan kalian sudah menyaksikan video perilaku seks bebas. Nah, adapun macam-macam yang mereka lakukan, yang pertama itu ada berciuman. Nah, berciuman adalah hal yang wajar mereka lakukan. Tetapi ada yang mengatakan kalau ciuman itu adalah hal yang kurang sehat. Yang kedua itu adalah petting. Petting adalah perilaku seks bebas yang dimana mereka itu memegang atau menyentuh alat kelamin tanpa menggunakan pakaian dan tidak melakukan hubungan yang ke dalam. Nah, yang ketiga itu ada berjumbo yang dimana mereka itu saling menyentuh alat kelamin tetapi tidak melakukan pengaman. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu ada bersenggama, di mana perilaku seks bebas ini yang sangat berbahaya yang mereka lakukan, yang dimana ini juga akan bisa menyebabkan kehamilan muda pada anak perempuan, dan kita sebagai remaja bisa menghindari perilaku tersebut agar tidak terjadinya kehamilan dan bisa mencegahnya penyakit-penyakit infeksi menular seksual.
Oke teman-teman, kita sudah mengetahui apa itu seks bebas dan macam-macam perilaku seks bebas pada remaja. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 faktor utama yang menyebabkan adanya perilaku seks bebas pada remaja. Faktor yang pertama adalah faktor tidak ada peran penting dari orang tua. Nah, seperti yang kita ketahui, orang tua merupakan keluarga yang paling dekat pada remaja. Oleh karena itu, pentingnya ada peran orang tua dalam mengontrol kehidupan remaja, seperti mengontrol bagaimana pergaulan mereka di lingkungannya. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah, sebagian besar dari kenakalan remaja disebabkan oleh adanya faktor lingkungan. Lingkungan yang tidak sehat ataupun cenderung negatif dapat menyebabkan remaja terjerumus pada hal-hal negatif. Salah satunya adalah perilaku seks bebas. Dan yang ketiga adalah gaya hidup. Kebanyakan dari remaja mengikuti tren dengan mengadopsi budaya luar tanpa menyaring terlebih dahulu dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Hal itu tidak terjamin apakah budaya tersebut berdampak baik atau buruk. Jadi, ya, 3 faktor itulah yang menyebabkan adanya perilaku seks bebas pada remaja. Teman-teman tahu nggak kalau perilaku seks bebas itu memiliki banyak sekali dampak negatif. Di antaranya adalah berdampak negatif pada fisik, sosial, psikologis, mental, dan juga remaja menjadi rentan terkena penyakit menular seksual atau PMS. Oleh karena banyaknya dampak negatif tersebut, upaya promotif dan juga preventif di sini sangat diperlukan agar remaja dapat terhindar dari perilaku seks bebas. Nah, lalu apa saja sih langkah pencegahan yang dapat dilakukan agar remaja tersebut terhindar dari seks bebas? Yang pertama adalah pemberian sex education yang komprehensif, yang mencakup pemberian edukasi mengenai kesehatan reproduksi, kontrasepsi, dan juga penyakit penular seksual. Di samping itu, remaja juga harus dibekali dengan pengetahuan mengenai konsekuensi terhadap fisik, mental, dan juga sosial apabila remaja tersebut melakukan seks bebas. Lalu yang kedua adalah keterlibatan atau komunikasi antara orang tua dan juga anak. Kurangnya komunikasi antara orang tua dan juga anak membuka jalan lebar bagi remaja tersebut untuk melakukan perilaku yang menyimpang termasuk seks bebas. Tidak hanya itu, orang tua zaman sekarang juga masih beranggapan jika remaja belum saatnya untuk memperoleh pendidikan kesehatan seksual karena usianya yang masih jauh dari kata pernikahan. Banyak juga loh teman-teman keluarga saat ini yang menganggap bahwa jika kita berbicara seks, itu masih tabu loh. Nah, yang ketiga adalah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi yang positif. Remaja diharapkan mengikuti berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler untuk mengisi waktu luang dan mengembangkan minat dan bakatnya. Lalu yang keempat adalah menciptakan lingkungan pergaulan yang positif dan memahami aturan dalam berpacaran. Remaja harus mampu menciptakan lingkungan pergaulan yang positif akan seksualitas dan wajib memahami batasan-batasan tertentu dalam berpacaran. Lalu yang terakhir adalah promosi kesehatan oleh tenaga kesehatan. Nah, tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam mengedukasi dan juga menemani para remaja agar terhindar dari perilaku seks bebas dengan memberikan konseling dan juga informasi kesehatan, termasuk melakukan pelayanan kesehatan di mana remaja tersebut memiliki akses ke dalam layanan kesehatan tersebut. Salah satunya adalah PKPR atau Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja. Demikianlah video promosi kesehatan tentang seks bebas dari kami, kelompok 3, atas nama Gita, Intan, Dita, Desi. Terima kasih atas atensi kalian semua dan semoga bermanfaat serta mengedukasi. Sampai jumpa dan Salam harmoni.